Saudara-saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada Hari Raya Paskah, Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu, 9 April 2023. Pada perayaan Hari Raya Paskah, Kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita diajak untuk bersama-sama merenungkan tema Kristus bangkit, haleluya. Karena itu pada tempat yang pertama kami menyampaikan selamat Paskah, Tuhan sudah bangkit, haleluya. Mari kita rayakan dengan meriah, Tuhan telah mengalahkan maut, mari kita rayakan dengan gembira. Suasana hati kita pada hari ini diliputi sukacita dan gembira karena Kristus bangkit. Kitab suci khususnya penginjil Yohanes bab 20 ayat 1-9 menceritakan tentang situasi kebangkitan Yesus dan dampak dari peristiwa itu selanjutnya. Yohanes menggambarkan pengalaman para murid dan juga para wanita yang pergi ke makam Yesus. Yohanes tidak menceritakan tentang jalannya peristiwa kebangkitan Yesus. Dia juga tidak menceritakan siapa yang menyaksikan secara langsung saat-saat kebangkitan Yesus. Yohanes bermaksud supaya cerita tentang kebangkitan Yesus tetap terbuka bagi setiap orang untuk meresponsnya atau menanggapinya. Yohanes hanya menceritakan tentang kubur kosong. Respons atas realitas kubur kosong bisa saja dalam bentuk sikap percaya akan kebangkitan Yesus karena sesuai dengan apa yang dikatakannya sebelumnya. Tapi bisa juga ada yang tidak percaya. Para wanita yang pertama kali menyaksikan kubur kosong memaknai fakta itu bahwa Yesus dicuri orang. Tidak heran jika Maria Magdalena dan teman-teman bingung, heran, takjub, tidak mengerti, dan juga tidak memahami apa yang terjadi dengan Yesus. Kenyataan ini mendorong mereka untuk berinisiatif, menyampaikannya kepada para murid Yesus. Karena itu mereka berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang dikasih Yesus, dan membawa berita bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Para murid tentu tidak serta-merta percaya akan informasi itu. Mereka harus lihat dan saksikan sendiri. Karena itu Petrus dan murid yang lain berangkat ke kubur Yesus. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang berlari lebih cepat dari Petrus tiba lebih awal di kubur. Dia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk. Lalu Petrus tiba dan masuk dalam kubur, menemukan fakta yang sama. Petrus masuk dan melihat kain kafan terletak di tanah. Lalu kemudian murid-murid yang lain juga masuk ke dalam kubur. Mereka melihatnya dan percaya. Saudara dan saudari terkasih, ada dua respons yang berbeda dengan realitas kubur kosong, yakni para wanita melihatnya bahwa Yesus dicuri orang, sedangkan para murid Yesus memaknainya dengan sikap percaya. Para murid disadarkan dengan kata-kata Yesus sebelumnya bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Kenyataan kubur kosong menghantar para murid untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit, walaupun harus diakui bahwa sebelumnya mereka tidak mengerti akan isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Iman akan kebangkitan memang bertumbuh dalam proses dan waktu tertentu. Yesus sendiri yang telah bangkit secara perlahan-lahan menuntun iman para wanita dan juga para murid Yesus untuk memahami fakta kebangkitan Yesus. Kita yang telah mengalami Paskah Yesus juga diajak untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit.
Iman kita bertumbuh bukan karena telah melihat, tetapi karena percaya Yesus adalah Putra Allah yang bangkit mulia. Saudara dan saudariku terkasih, kita yang telah mengalami Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dipanggil sekaligus diutus untuk membawa warta sukacita dan gembira Paskah itu kepada sesama, kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sebab kita percaya kematian tidak berakhir tragis. Kematian mendatangkan kehidupan, penderitaan mendatangkan kemuliaan, salib mendatangkan mahkota kemuliaan kebangkitan. Itulah yang terjadi dengan Yesus yang bangkit mulia. Dalam perayaan Hari Raya Paskah ini, kita merayakan puncak cinta kasih Kristus kepada kita dengan bangkit dari kematian menuju hidup mulia. Perayaan Paskah menjadi kesempatan emas bagi kita untuk membarui kesetiaan kita kepada Kristus, Sang Raja yang bangkit mulia. Mari kita mohon kepada Allah pertobatan yang benar. Mungkin kita kadang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Kita harus bertobat supaya kita percaya, supaya telinga hati kita bisa mendengarkan suara Yesus yang bangkit dan berkata kepada kita, "Aku selalu bersama denganmu dengan segala keberadaanmu," dan membuka mata jiwamu sehingga kamu dapat menikmati kekuatan sukacita Paskah yang melampaui penderitaan dan kematian. Dengan demikian, Paskah untuk kita bukan pasti aku susah karena ada hutang, tetapi Paskah untuk kita sesungguhnya adalah pasti aku selamat karena Allahku yang hidup. Saudara dan saudariku terkasih, pada akhir renungan di Hari Raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya akan membacakan satu puisi karya Djoko Pinorbo pada tahun 2004 yang berjudul Celana Ibu. Puisi yang sangat Kristiani dan menginspirasi kita dalam memaknai penderitaan dan kebangkitan Yesus. Celana Ibu. Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah. Ketika 3 hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu, membawakan celana yang dijahitnya sendiri dan meminta Yesus untuk mencobanya. "Paskah?" tanya Maria. "Pas sekali, Bu," jawab Yesus gembira. Mengenakan celana buatan ibunya, Yesus naik ke surga. Saudara dan saudari terkasih, kita yang merayakan Paskah kebangkitan Yesus harus membuat hidup kita selaras, sesuai atau pas dengan hidup Yesus yang telah bangkit. Kita harus setia, harus taat, rela berkorban dalam hidup. Hanya dengan itu kita layak untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus kapan dan di mana saja kita berada. Kita mempunyai tugas untuk membawa sukacita Paskah, kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada orang lain, kepada sesama. Sukacita Paskah bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dibagikan, diwartakan kepada sesama. Dengan itu, kita juga turut mempunyai andil untuk membuat hidup sesama kita selaras atau sesuai dengan hidup Yesus yang bangkit mulia. Akhirnya orang lain atau sesama juga mengalami sukacita, kegembiraan dalam hidupnya. Selamat Pesta Paskah untuk kita semua. Haleluya, Kristus bangkit mengalahkan kematian. Semoga kita ikut bangkit bersama Kristus supaya menjadi manusia Paskah, manusia baru yang lahir dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.